you Jakarta, thank you Surabaya, thank you Tegal, thank you Manado. Pingkan Bambu! Silakan duduk dulu ya Bu. Saya ke pojokan ini untuk ngomongin yang lain dulu sebelum saya ngomongin kamu di sana Bang Lumpi. Tentu ya. Apa kabar semua pemirsa? Saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wow. Sebelum kita Secret. baik pemirsa, langsung kita awali dengan kita membawakan berita-berita hot baik yang kita dari dunia nyata maupun dari dunia baik. Ada apa sih? Ini ada yang rame-rame ini berkaitan sama konten-konten para selebritis di dunia media sosial ya. Yang pertama ini, jadi konten-konten mereka itu menuai banyak reaksi keselnya netizen ya daripada reaksi senangnya. Padahal maksudnya mungkin menghibur. Ada dua nih konten yang mau kita bahas. Satu kontennya Nikita Gina sama Kinos, satu lagi kontennya Ria Ricis. Nah kita bahas dulu kontennya Kinos sama Nikita Gina. Dia bikin konten tuh tentang kehidupan suami istri gitu ya. Yang saling bantu-membantu dan bahu-membahu soal bagaimana meletakkan plastik di keranjang sampah. Tapi caranya itu menuai reaksi netizen yang ih kok gitu amat sih. Seperti apa kontennya, kita lihat yang berikut ini. No, 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 no. Ya gitu. Jadi mungkin kalau orang lihat itu ketawanya gini ya. Gitu kali ya, gitu ya Pingkan ya. Bisa juga ya. Coba kita lihat komen netizen bunyinya apa sih, mereka bilang apa. Kok aku jadi agak serius ya lihat kontennya gitu. Kayaknya ini tidak jadi lucu Pak Kinos dan Ibu Gina, kasihan istrinya digituin gitu. Terus Kinosnya balas, sebatas skenario, justru ini ide istri saya, nggak usah terlalu serius. Istrinya yang punya ide. Iya. Lagi-lagi coba, ini bahkan sampai ada Indi Barens komentar juga. Mana coba lihat ini bunyinya, ada tuh. Ada komennya. Coba ya, kita sabar dulu, sabar ya. Oh nah ini dia. Masih yang lama, oke, baik kita lagi. Jadi Indi Barens bilang gini, iya nggak gitu juga sih Pak, gitu komen ke Kinos ya. Nih, terus Kinos, ya pokoknya banyak yang netizen yang kayaknya kok aneh sih nih ya. Ini tempat sampah sama plastiknya baru kan, nggak kebayang kalau tempat sampah ataupun plastiknya kotor. Terus jawab Kinos, aman banget, semua sudah dikondisikan sedemikian rupa. Walaupun Pak Kinos rajin menjawab ya, tidak membendung semua komen-komen netizen di luar sana. Mana yang Indi Barens? Indi Barens juga bilangnya kayaknya nggak gitu juga gitu ya. Nah yang satu lagi, ini adalah kontennya Ria Ricis. Oh ini ada yang bilang lagi, jangan beginilah terlihat seperti kurang menghargai. Kalau boleh saran, orang-orang Indonesia lebih suka hal yang bikin baper. Suami yang perhatian dan sayang istri tuh. Kalau begini bisa bikin ibu-ibu ilfil deh. Terus dijawab oleh Kinos, nonton sinetron aja kalau gitu, haha. Oh iya, baik. Nah kalau Ria Ricis bikin apa sih sehingga menuai banyak sekali protes netizen, bukannya pujian, bahkan ada yang bilang gini, kayaknya makin kesini kontennya Ria Ricis makin nggak jelas gitu deh ya. Kayak apa sih? Coba kita lihat yang berikut ini. Ini untuk kamu sahabatku tercinta. Ini aku udah makan. Enggak curiga. Beneran? Enggak enak. Enggak antara deh. Enggak cepet. Iya enak banget, nggak ngerti lagi tuh kan. Demi apa enak banget kan? Ini. Kamu mau nyobain nggak? Ya mungkin barangkali walaupun itu editan ya kan, tapi kan seolah-olah kayak pranknya tuh bentuknya adalah terjadi pertukaran droplet ya. Kan sementara ini suasananya adalah suasana kita sedang menghadapi pandemi. Dan kita juga menghindari droplet gitu. Dia malah bikin konten yang ada ya gitulah menggambarkan
bunyinya seperti itu ya. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah semakin gak jelas konten lo Ria Ricis. Harusnya lo ngasih contoh yang baik. Contoh, ini mungkin Mbak terlalu emosi jadinya contoh jadi contoh ya. Maaf Kak, mending di take down. Kasihan sahabat di luar sana yang patuh terhadap protokol kesehatan. Pandemik masih berlangsung. Maaf kakak, kasihan temennya apalagi di kondisi pandemi gini. Iya banyak ya. Lagi-lagi coba kita baca. Woi, logika aja. Masa satu meja depan-depanan gak lihat tuh dijilat. Itu pasti durian yang beda dan sebelum disuapin ke jeda katanya gitu. Ya memang logikanya sih gini ya. Cuman kan gak semua orang bisa melihat itu. Ada yang melihat itu ya begitu aja dan ya itu kayaknya kontennya ada yang lain gak sih? Makan durian aja kenapa sih? Gak usah pakai gitu ya. Oke, masih banyak lah cara makan durian yang lebih asoy ya kan? Misalnya dibagi-bagi, ya udah kita suruh makan ya. Saling cepet-cepetan makan durian bisa ya. Oke. Nah kalau Pingkan Mambo, ini juga konten nih kemarin di vlognya Melanie Ricardo ya. Aku sampai apa? Pingkan Mambo begitu kok. Ya ampun gak kelihatan gitu, gak nyangka ya. Kita simak ceritanya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pingkan Mambo, penyanyi berusia 39 tahun yang dikenal sejak bergabung dalam grup Duo Ratu bersama Maya Estianty ini dikabarkan 5 tahun sepi job dan terlilit hutang lebih dari 100 juta hingga banting setir dengan jualan pisang goreng dan menjahit spray tetangga, namun kini mempunyai restoran dan laundry pakaian. Sulung dari 3 bersaudara ini dikaruniai 1 anak laki-laki dari pernikahan pertama, lalu April 2005 Pingkan menikah dengan Sandi Sanjaya dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2009. Pelantun lagu kasmaran ini menikah lagi dengan Steve Fontania di Los Angeles tahun 2013 dan dikaruniai 4 orang anak. Mengapa saat ekonominya bermasalah, Pingkan Mambo tidak menghubungi rekan sesama selebriti? Dan mengapa hingga kini Pingkan Mambo tidak saling follow dengan Maya Estianty? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Pingkan Mambo. Hai Beniro. Ay, ampun. Yang tukang ngerumpi ya? Tentu. Suka ngomongin orang ya? Jadi keong. Pingkan, kan kita terakhir ketemu tahun 2014-2015 begitu kamu baru pulang dari Amerika kan? Iya. Sesudah itu kamu hamil ya? Iya. Hamil. Kebanyakan hamil lupa Iya aku. makanya aku bilang, ini Pingkan Mambo produktif banget. Produktif ya, kita melahirkan yang baru-baru dengan teknologi yang lebih bagus. Coba, yang paling banyak di Google tentang Pingkan Mambo akhir-akhir ini adalah tentang Pingkan Mambo yang kaya raya. Oh, tulisannya adalah Pingkan Mambo bangkrut. Ada, aku tuh lihat kamu wawancara agak ganggu ya itu face shield-nya ya. Oke ya. Sama Terus. Melanie Ricardo. Iya. Itu kamu bilang terjadi tahun 2019 titik terendah kamu. 2019. Sekarang tahun berapa sih? 2020 ya? Enggak, itu 2019 karena aku habisin buat shopping karena dulu kan buang-buang duit juga gampang gitu. Jadi dulu susah terus udah kaya terus jajan. Jadi uang sofa kepake. Susah Habis lagi? itu susah lagi karena aku pakai cari masalah sendiri. Oh kamu. Aku Kenapa kamu sendiri. punya apa? Shopaholic atau emang Shopaholic juga, tapi aku jajanholic. jajanholic? Apa sih jajan apa biasanya? Ya paling cuma martabak. Martabak. Jadi kamu iya, tuh baju istilahnya apa. pemasukannya sama pengeluarannya lebih banyak. Itu cuma iseng doang sih, salah ngatur keuangan kalau yang tahun lalu. Tapi kalau yang Sebelumnya? kalau yang susah benerannya itu beneran ada Kak. Itu 5 tahun yang lalu. Itu 5 tahun yang lalu. Itu bener-bener 2015. terjadi. Habis kamu datang ke acara aku itu Nah berarti. itu lagi susah banget. Iya. Serius? Iya, tapi aku tutupin. Aku ya berjalan seperti orang kaya. Walaupun kan dulu belum kaya Iya, gitu. oh, jalan seperti orang kaya datang dari Amerika habis go internasional Iya, of gitu course. kan. Nggak. Apa yang terjadi sih? Kenapa? Duit kamu habis untuk apa? Untuk Dihabisin diizinkan Tuhan begitu. diizinkan. Diizinkan. Artinya banyak bisnis-bisnis yang nggak berlangsung sesuai dengan keinginan kamu atau apa? Iya ya ada ya enggak sih aku Atau juga pernah ketipu nggak punya orang dulu gitu? aku nggak terlalu punya bisnis banyak karena nyanyi aku juga udah kaya kan. Jadi tapi memang diizinkan Tuhan kayak ada masalah lah pokoknya ada orang yang dulu jahat ngambilin uang aku sampai habis. Nah terus pokoknya memang kan aku di Amerika juga nggak murah kosnya walaupun aku punya suami. Pokoknya tetek bengek yang nggak penting. Pokoknya emang diizinkan Tuhan emang nggak ada. Pokoknya Nggak ada. diizinin aja begitu. Itu benar-benar seorang Pingkan Mambo nggak ada tawaran show sama sekali nggak ada. Iya diizinkan nggak ada. Diizinkan untuk tidak Nggak, ada. aneh kan?
Iya sih, tapi kalau kamu melihat lagi, kamu bilang juga bahwa pada saat itu kamu ya nggak bilang siapa-siapa karena kamu juga ngerasa ditinggalin teman-teman. Kamu merasa atau teman-teman bener-bener ninggalin Aku kamu? emang honestly aku nggak punya teman. Kamu memang nggak punya teman. Tapi Oh. kalau sekarang aku seneng punya teman banyak. Tapi kalau dulu aku memang nggak punya teman, Kak. Kenapa? Gara-gara kamu lama di Amerika sehingga kamu tidak punya teman atau Enggak, dari dulu kala dari aku jadi artis, aku memang nggak punya teman orangnya. jarang punya teman banyak? Nggak punya teman aku. Serius nggak punya? Nggak punya, even though satu aja nggak punya teman. Jadi paling temennya yang teman dekat biasa. Tapi kalau aku tuh lebih banyak, pokoknya aku cari duit, terus aku tuh suka sama anak aku, Kak. Jadi Iya. aku sering kali spend my time itu sama anak-anak, Iya. terus sama mama aku ngebahagiain keluarga besar. Jadi aku tuh temen aku tuh keluarga. Jadi nenek, kakek, semuanya paman aku bawa ke mall jajan gitu. Itu kamu. Gitu-gitu doang Kebahagiaan kerjanya. kamu adalah bersama keluarga. Sama pacaran, terus jadi sama kekasih tak pacaran? dianggap. Kan dulu belum married kan, Oh, begitu hidupnya. Terus diputusin jadi kasih tak dianggap. Oh iya. Coba kita lihat Lalu. sih. Ini apa yang kemudian jadi ramai diperbincangkan tentang Pinkan Mamo. Kalau dulu dia datang ke Rumpi di tahun 2015 itu dalam keadaan yang susah sebetulnya, tapi kamu tutupin. Iya, benar. Tapi akhirnya kemarin di tahun 2020 ini kamu cerita apa yang kamu alami. Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Apa yang membuat kamu akhirnya, ya dulu susah kamu nggak pengen cerita. Tapi akhirnya kamu membagi itu pengalaman yang pasti nggak mudah juga buat kamu. Apa titik baliknya sampai kamu mau sharing cerita itu? Karena udah kaya banget. Udah kaya banget. Iya. Kaya banget tuh artinya apa? Artinya kayak kita udah dilahirkan kita udah kaya sebenarnya. Banyak orang pakai mobil mewah tapi kelakuannya kayak orang susah. Maksudnya jahat gitu. Tapi kalau kita sebenarnya udah bisa napas, kita bersyukur dengan kita punya 10.000, itu orang kaya menurut aku. Kita Jadi kamu sudah bisa bersyukur Iya, lebih banyak. bersyukur lebih banyak dan juga kaya raya. Udah kaya raya plus kaya raya. Jadi secara materi kaya, Materi juga secara udah kaya batin raya, kamu kaya. iya. Jadi udah legowo gitu istilahnya. Udah melewati badai gajian, itu. udah apa yang aku tutupin itu dan aku berjalan seperti orang kaya, aku udah kaya beneran. Udah kaya bener. Udah kaya beneran. Lihat aja berlian-berlian aku. Iya betul. Nanti baru ketahuan di belakang aku. Terus. Ya, nggak apa-apa. Itu yang Nggak asli. apa-apa. Ini juga Tetap asli. kita harus 17 tetap karat. merasa diri kita Iya, harus syukuri apa yang kita Iya, miliki. aku orang kaya banget deh pokoknya. Kamu betul pada saat susah itu nggak apa ya istilahnya kamu bilang tadi nggak punya teman, hanya keluarga. Sementara keluarga itu pun juga kamu yang apa istilahnya kamu juga membantu support anak-anak segala macam gitu. Betul sampai titik terendah kamu sampai benar-benar merasa pernah putus asa banget. Pernah udah mau bunuh diri, botakin rambut. Ini juga kan aku kan artis kan banyak yang palsu, ya kan. Jadi kita nggak tahu nih mana yang asli, mana yang palsu. Nah jadi dulu dibotakin gitu, rambutnya sampai udah mau mati rasanya, sampai udah nggak mau hidup lagi. Waktu baru datang dari Amerika itu Kak, awal mula kejatuhannya. Pas datang ke Fanny Rose ke Rumpi itu sebenarnya udah jatuh pelan, udah jatuh sebenarnya. Tapi aku nggak bilang aja, aku berjalan kan seperti orang kaya kan waktu itu. Ini sebenarnya jatuh itu karena memang apa nggak banyak job atau secara mental sendiri kamu juga ngerasa kayak apa ya dari Amerika punya mimpi tiba-tiba harus pulang dan mimpinya jadi berubah gitu. Enggak, kalau mimpi mah tetap mimpi enggak masalah. Kalau mimpi emang enggak ada masalah. Kalau di Amerika emang ada yang nyuruh aja aku ke Indonesia untuk jadi berkat di Indonesia. Itu mah tetap aja jadi my future dream gitu ya. Tapi lebih ke aku ditekan secara mentally. Adalah pokoknya orang-orang yang jahat yang aku disakitin, ditampar, diludahin, diambil uangnya, pokoknya dijahatin super jahat. Dan mentally aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa, yang kayak aku cerita tadi, aku nggak bisa makan, harus dari recehan. Makanya lumayan waktu itu gaji dari Rumpi kan bisa buat beli makanan. Gitu. Dan kamu bilang juga ini berpengaruh juga terhadap hubungan rumah tangga kalian, tapi berhasil melewati itu. Iya, aku berhasil. Waktu itu udah mau pecah, udah mau cerai, aku udah juga WA. Adalah pengacara kondang gitu, aku udah WA, tolong deh urusin, aku udah gak kuat, aku bilang. Lalu apa yang terjadi sampai aku ini bilang, kamu bisa udah gak melewati kuat itu? deh kayak gitu. Tapi aku bilangin ke suami, malah suaminya bukannya tanda tangan surat cerainya, malahan ngajak balikan. Malahan semuanya kayak berubah 180 derajat. Aku jadi dipulihkan rumah tangganya. Oh ya, dan dari situ kemudian semuanya menjadi Enggak, itu yang terakhir. Pertama dipulihkan ekonominya dulu. Oh, ekonominya baru Rumah tangga yang terakhir. Dari tahun berapa itu berarti? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Baru berapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu. Oh, wow. Iya. Nah, apa yang membantu kamu ya? Dari masalahnya bertubi-tubi banyak, rumah tangga pun goyang. Sampai akhirnya kamu
pelan-pelan tetap berjalan, tetap naik sepeda dan jaga keseimbangan itu. Yang menguatkan kamu siapa atau apa? Yang menguatkan aku keyakinan kalau aku nggak boleh goblok. Nggak boleh goblok, artinya orang bisa katain aku miskin, terus kalau gue nggak kerja jadi miskin, bener kata orang itu. Berarti gue mengiyakan, tapi aku orang bilang aku miskin, aku malah buktiin ke diri aku bukan untuk orang itu. No, Pinkan itu pintar, Pinkan itu ciptaan Tuhan, pasti Pinkan naik lagi, pintar lagi, berhasil lagi. Dan dia dengan strongnya naik motor, pakai helm, jualan pisang goreng. Iya, bensinnya udah mau habis, nggak punya uang, jualan pisang goreng, nangis, pokoknya sedih banget deh waktu itu Kak. Dan itulah yang membuat Pinkan tuh kaya. Dan dari pisang itu menghasilkan dolar-dolar berkelimpahan. Iya. Serius nih? Di pisang itu. Pisang bisa beli mobil serenceng, bisa beli rumah. Serius? Bisa beli berlian ini dari pisang. Iya, dan ada sekarang kan aku udah laku Kak di acara-acara gitu. Ada ngelawak. Ya, ada ngelawak juga, ada macam-macam gitu. Amin. Jadi udah banyak job juga Kak. Amin, amin. Itu semua adalah doa kita aminkan ya. Jadi tambah lagi puing-puing. Kalau kamu lihat Pinkan Mambo yang dulu dengan gaya yang berikut ini, apa yang kamu pikirkan dan apa yang ingin kamu nasihatin ke Pinkan yang dulu tuh, yang nggak tahu nih kalau setelah itu akan ada ini. Coba kita lihat.